Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Sahur 10, saya sekarang berada di kantor UP3 PLN Kabupaten Ketapang. Saya bersama manajer UP3 PLN Ketapang, Bang Blasius Gani. Nah, Bang Blas, ini soal pemadaman listrik dalam 1-2 hari ini di Ketapang. Sebenarnya penyebabnya apa sih, Bang? Oh ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dulu atas ketidaknyamanan karena memang adanya pemadaman bergilir ya. Pemadaman bergilir ini memang terpaksa kami lakukan karena adanya sebelumnya itu ada pemeliharaan pembangkit dalam rangka persiapan kami untuk memasuki hari raya Imlek, terus pemilu dan juga persiapan kami untuk memasuki bulan Ramadan. Nah, jadi untuk perbaikan ini memang sudah hampir selesai dan kondisi saat ini sedang dilakukan komisioning. Namun pada saat dilakukan komisioning ini terjadi kendala kecil sehingga tadi malam itu sempat cukup besar padamnya. Iya, betul. Namun karena kesigapan dari teman-teman di pembangkit didukung lagi dengan kesigapan dari teman-teman distribusi untuk bisa memulihkan sistem itu sehingga untuk kondisi sampai dengan pagi hari ini sudah mulai normal. Kami berharap mungkin kondisi ini tetap bertahan sehingga sampai kita memasuki bulan Ramadan. Ya, berarti kejadian tadi malam tuh ini yang terakhir. Mudah-mudahan bersama bahwa ini namanya gangguan kan kita tidak bisa prediksi. Berarti gangguan pada 2 mesin di PLTU di Sukabangun ya, Bang? Iya, betul. Itu sebetulnya yang mengalami yang dilakukan pemeliharaan itu ada 1 unit. Yang satu itu ketika sistemnya mulai masuk sinkron, yang satu mengalami kendala. Kendala akhirnya terpaksa untuk beberapa saat itu semalam itu dilepas sambil dilakukan upaya untuk pemulihan sistem setelah stabil baru secara bertahap kita lakukan penormalan di sisi pelanggan. Kita berharap mudah-mudahan seperti yang Abang bilang tadi sampai Ramadan kita aman ya. Nah, kalau prediksi kira-kira terjadi gangguan selama pemilu, Imlek atau Ramadan nanti seperti apa? Mungkin kalau misalnya ada gangguan, kita juga harus bisa memperhatikan skala prioritas. Apalagi dalam masa-masa pemilu atau Imlek. Kita akan melihat bahwa kira-kira daerah mana yang perlu kita backup, sehingga tidak terjadi kendala apalagi pada saat pemilu. Penghitungan suara tentu tempat-tempat strategis seperti di KPU atau tempat penghitungan suara secara terpusat itu kita lakukan backup sistem mungkin dengan genset atau apapun itu. Oh, jadi backupnya dengan genset ya? Iya, seperti itu. Adakah banyak genset yang kita miliki yang akan mampu melakukan backup ini, Bang? Tergantung venue-nya itu. Jadi kalau saat ini memang dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya ketersediaan genset yang ada itu cukup lah seperti itu. Sehingga kalaupun misalnya terjadi gangguan ya tempat-tempat itu diupayakan tetap bisa listriknya tetap menyala sehingga proses orang rekapitulasi itu bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu. Ya, kembali kita berharap semoga tidak ada gangguan lagi ya, Bang. Kalau ini soal jaringan listrik Kalimantan yang sebenarnya menurut banyak kalangan termasuk PLN sendiri akan dapat mengatasi problem listrik di Ketapang itu fixnya mulai bisa masuk jaringan itu ke sini menyala itu kapan ini rencananya?
Ya, baik, terima kasih. Memang ini pekerjaan besar ya, untuk mengevakuasi daya dari Kalimantan Tengah ke Kalimantan Barat melalui Sukamara, dan Sukamara terus ke Kendawangan. Ya, dari informasi yang kami dapat, perkiraan itu sekitar awal tahun 2025. Yang paling tidak semester 1 tahun 2025 itu sudah bisa terhubung dengan kita. Namun biasanya kalau pekerjaan besar seperti ini tentu banyak kendala juga yang bisa mempengaruhi jadwal ini. Seperti itu. Nah, untuk meminimal saat terjadinya gangguan, sikap yang mesti diambil masyarakat kan sepertinya dalam pengumuman PLN kan ada mengharapkan masyarakat mengurangi pemakaian seperti itu. Ya, baik. Jadi karena memang pemadaman ini kan karena adanya defisit daya, daya pembangkit itu tidak mencukupi. Nah, harapan kami kepada masyarakat itu untuk bisa memanage pemakaian listrik. Nah, karena terus terang bahwa pemakaian paling besar itu kan adanya di jam 18 sampai dengan pukul 22. Nah, jam-jam titik puncaknya itu ya. Jam-jam ini cenderung pemakaiannya menurun. Jadi sedapat mungkin aktivitas tertentu bisa dilakukan pada siang hari. Misalnya orang mau setrika pakaian atau sebelum jam 6 sore kita masak memang nasi gitu kalau orang yang menggunakan rice cooker. Sehingga pada saat beban puncak itu tidak tidak overload istilahnya. Nah, akan berpengaruh kepada semakin sedikitnya wilayah yang akan kita padam. Nah, kalau kebutuhan listrik Ketapang itu sebenarnya berapa sih, dan berapa yang mampu dipasok PLN ini, Pak? Sebetulnya untuk kemampuan pasok kita itu ada di 38. 38. Oh ya, kemampuan pasok itu 48. Beban puncaknya 42. Oh, berarti bukan 3, jadi beban puncak itu 42, daya mampunya itu 48. Berarti tidak besar juga stoknya ya? Itu tidak terlalu, tapi sebetulnya masih cukup untuk Ketapang. Cuman kalau unit besar yang kendala, maka itu secara otomatis turunnya juga banyak. Satu mesin kita di PLTU di Sukabangun itu berapa? Sukabangun itu dia punya ininya 10 mega. 10 mega, tapi daya mampu untuk pasok ke pelanggan ini 8 mega, karena sisanya itu untuk aksesoris yang harus dihidupkan di situ untuk bisa mengoperasikan pembangkit. Berarti kalau ada gangguan pada satu mesin memang agak rawan ya? Jadi kalau dia hilang satu, berarti dia turunnya 10. Jadi yang dari 48 ke 43 dari itu hilang. Berarti hilang banyak. Itu yang membuat padamnya jadi lebih banyak. Kami juga berharap ketika kondisi ini seperti ini juga kan banyak juga gangguan. Nah, gangguan ini tetap kami dari PLN juga melakukan berbagai macam pemeliharaan jaringan. Nah, kami juga berharap peserta masyarakat untuk sedapat mungkin jangan bermain layangan di dekat jaringan, karena ini juga bisa memperparah kondisi. Sudah kena giliran padam karena gangguan lagi, akhirnya kesannya kan double. Padahal kalau masyarakat juga bisa memahami kondisi ini, ya biar kita tanganinya dari satu sisi, sehingga yang gangguan itu tidak perlu terjadi. Karena banyak pengalaman bahwa kita menemukan kabar layangan yang sering menimpa jaringan kita. Bang, terima kasih atas kesempatan bincang-bincang. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari banyak masyarakat tentang keandalan sistem listrik kita. Yasmin Umar untuk Sorot 10.